Oke guys, sekarang kita akan belajar mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran ya. Nah, di sini kita akan juga bahas nanti mengenai kedudukan garis terhadap lingkaran, tapi kita fokusnya ke titik dulu ya. Nah, di sini dimaksudnya kedudukan titik terhadap lingkaran adalah posisi titik itu berada di mana terhadap lingkaran gitu ya. Berada di luar lingkaran kah, atau berada di dalam lingkaran kah, atau bahkan pada lingkaran itu sendiri titiknya itu ya. Nah, nentukannya gimana nih kalau dikasih sebuah persama lingkaran kemudian dikasih tahu titiknya? Tentukan nih titiknya di dalam apa di luar gitu ya. Biasa pertanyaan seperti itu. Caranya gimana? Nah, gampang. Kita lihat aja ya. Misalkan di sini kita kasih nama O ya. Kita kasih nama O sebagai titik pusatnya di sini ya. Nah, seandainya kita mau melihat secara kasat mata saja ya. Titik A ke titik O itu kan kita bisa cari jaraknya itu ya dengan mencari dengan menggunakan rumus jarak dari dua titik. Nah, tetapi apakah perbandingannya dengan jari-jari gitu ya? Nah, jari-jarinya itu kan dari ke sini, ini ke sini itu kan jari-jari nih, ya kan? Nah, lihat. Sekarang kita bandingkan dengan jari-jarinya gitu ya. Kita tahu bahwa bentuk persamaan lingkaran ketika berpusat di A, B adalah ini ya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Nah, kuadrat. Nah, sekarang kita lihat perbandingan antara jari-jari, artinya bahwa jarak antara titik pusat ke titik pada lingkaran dengan titik pusat ke A ini. Kita lihat perbandingannya. Lihat, apa perbandingan antara panjang jari-jarinya, jari-jari lingkaran terhadap jarak antara titik pusat ke titik A? Ya, jari-jarinya lebih kecil dari jarak OA, ya nggak sih? Jadi kalau kita tulis bahwa panjang OA ya, panjang OA itu lebih besar dari R, ya kan? Nah, kemudian kita lihat bahwa A itu kan memang di luar, berarti kita bisa nanti menentukan bahwa ketika ini titik di luar ketika panjangnya itu lebih besar dari jari-jarinya. Kemudian kalau misalkan yang titiknya itu pada, ya kan? Artinya bahwa dari 0 ke B ini panjangnya akan OB itu pasti akan sama dengan R. Kenapa? Karena titik B itu pada lingkaran, di mana jarak antara titik pada lingkaran ke titik pusat itu disebut juga adalah jari-jari ya. Berarti secara tidak langsung bahwa panjang OB itu sama aja dengan panjang jari-jari, ya kan? Nah, sekarang gimana kalau situasinya dengan si C terhadap titik pusat dan jari-jarinya? Iya, OC itu panjangnya lebih pendek dari jari-jari lingkaran, gitu ya. Nah, kalau kita nanti cari bahwa nilai panjang atau jarak antara titik ini dengan pusat lebih pendek nih dari jari-jari gitu kan, berarti posisinya di mana? Di dalam. Kemudian kalau misalkan sama dengan jari-jari berarti dia pada, dan kemudian kalau dia lebih besar dari jari-jari berarti dia di luar. Nah, secara persamaan kita dapat menuliskan seperti ini. Ketika X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat nilainya lebih dari R kuadrat, maka terletak di luar lingkaran. Dan ketika X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat itu sama dengan R kuadrat, terletak di pada ya, pada lingkaran. Sementara kalau X A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat lebih kecil dari R kuadrat, maka letaknya di dalam lingkaran. Nah, inilah cara bagaimana menentukan ini suatu posisi titik ini di dalam atau di luar lingkaran nih. Caranya seperti ini. Nah, ini kan bentuk bukan bentuk umum ya, tapi hanya sebagai persama lingkaran ya. Teman-teman tahu bahwa bentuk umum lingkaran itu adalah ini ya. Bukan A. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY sama dengan 0. Ini kan bentuk penjabaran dari ini ya. Ini ada C-nya ya. Ditambah C sama dengan 0. Nah, bentuk ini kan bentuk ini itu penjabaran dari yang di atasnya ya. Itu akan berlaku sama jika bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C itu lebih besar dari 0, maka posisi titik itu adalah di luar lingkaran. Begitu juga misalkan ini sama dengan 0, maka posisinya pada. Dan kalau misalkan bentuk ini
nilainya adalah lebih kecil dari 0, maka titiknya di dalam lingkaran. Gitu ya. Jadi menentukan posisi titik itu seperti itu, melakukan perbandingan antara panjang atau jarak dari titik itu terhadap titik pusatnya dengan jari-jari lingkarannya itu. Lebih besarkah, lebih kecilkah, atau sama dengan. Seperti itu. Itu buat nentuin posisi atau kedudukan titik pada lingkaran ya. Oke guys, sekarang kita akan belajar buat contoh soal sih. Gimana sih nentuin ini titik berada di dalam, di luar, atau bahkan pada dari suatu lingkaran yang diberikan ya. Nah, coba kita cermati. Diketahui bahwa lingkaran L dengan persamaannya ini diselidikilah letak titik-titik berikut terhadap lingkaran si L gitu. Caranya gimana? Gampang ya. Kita bisa langsung memasukkan ke dalam bentuk persamaan lingkaran, kemudian kita melihat perbandingan terhadap si R kuadratnya gitu ya. Berarti tinggal kita masukin aja 2,5 ke dalam bentuk ini, yaitu X Y-nya itu adalah 2,5 ya. Berarti tinggal kita ganti X-nya dengan 2, Y dengan 5 gitu. Berarti 2 dikurangi 2 dipangkatkan 2 ditambah langsung aja 5 ditambah 5 dikuadratkan sama dengan 40 gitu ya. Nah, ini lebih bagus jangan sama dengan langsung ya. Mending langsung titik-titik saja ya, biar nanti kita bisa langsung membedakan. Oke, ini berapa nih? 0 ya. 0 ditambah 25 ya kan? Kok 25? 100 ya. 100 10 dikuadratkan kan 100. Berarti kan 100 titik-titik 40. Nah, sebenarnya jadi kalimat benar ini adalah 100 lebih besar dari 40. Oh, berarti kita tahu bahwa titik 2,5 dia berada di luar lingkaran gitu ya. Nah, sekarang yang B min 4, min 3 ya. Berarti tinggal masukin aja. Berarti negatif 4 dikurangi 2 dipangkatkan 2 ditambah negatif 3 ditambah 5 dipangkatkan 2 titik-titik 40 gitu. Kemudian ini berapa? Negatif 6 dipangkatkan 2 36 ditambah negatif 3 ditambah 5 positif 2 dikuadratkan 4 ya. Titik-titik 40. Oh, ternyata 40 sama dengan 40 gitu ya di sini kan. Berarti titik ini, titik negatif 4,3 berada di pada. Kok berada di pada? Berada pada lingkaran ya, nggak di luar, nggak di dalam. Dia pas dengan jarak antara 0 ke jari-jari gitu ya. Jadi kayak berada di titik lingkaran itu sendiri. Nah, kemudian kalau yang C gimana? Caranya sama ya. Berarti tinggal kita masukin aja tuh 0 di sini. Berarti 0 dikurangi 2 berarti negatif 2 kan? Pangkatkan 2 4 ditambah negatif 4 masukkan ke sini. Negatif 4 tambah 5 negatif positif 1 dikuadratkan 1 ya. 1 titik-titik 40. Oh, di sini 5 titik-titik 40. Nah, 5 kan lebih kecil nih dari 40 nih. Berarti ini titik 0, negatif 4 berarti berada di dalam lingkaran gitu. Jadi cara menentukan titik suatu titik itu berada di dalam, di luar, atau bahkan pada, ada kita tinggal melihat saja kayak perbandingan antara bentuk persamaannya ketika kita mensubstitusikan titik ini dengan R kuadratnya. Ketika R kuadrat lebih besar dari R kuadrat maka di luar, ketika sama dengan R kuadrat maka di dalam. Begitu ketika kurang dari R kuadrat maka dia tadi kalau sama dengan pada, kalau lebih kurang atau lebih kecil itu di dalam lingkaran. Gitu ya. Teman-teman bisa coba yang D sama F untuk mencari ini titik berada di mana sih? Gitu. Bisa ya?